Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila dengan NIM 230311020. Saya merupakan mahasiswi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dengan program studi Prodi Perbankan Syariah semester 5. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Akad Bisnis Syariah yang diampu oleh Bapak Khairul Sani STMM. Baik, langsung saja. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu akad ijarah. Baik, yang pertama, latar belakang. Dalam perkembangan sistem ekonomi Islam, akad menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan muamalah. Salah satu akad yang memiliki peranan penting adalah akad ijarah. Ijarah secara bahasa berarti sewa atau upah, sedangkan secara istilah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana definisi akad ijarah. Yang kedua, bagaimana rukun akad ijarah. Yang ketiga, bagaimana karakteristik akad ijarah. Yang keempat, jenis-jenis akad ijarah. Yang kelima, proses akad ijarah. Yang keenam, kelebihan akad ijarah. Yang ketujuh, kewajiban pihak-pihak dalam ijarah. Yang kedelapan, contoh kasus akad ijarah. Adapun yang pertama yaitu definisi akad ijarah. Ijarah adalah akad sewa-menyewa yang melibatkan pemberian manfaat atas suatu barang atau jasa dengan imbalan pembayaran dalam bentuk uang atau barang lain sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, rukun akad ijarah. Rukun akad ijarah terdiri dari yang pertama, penyewa atau mujir, yaitu pihak yang memberikan manfaat. Yang kedua, penyewa atau mustajir, yaitu pihak yang menerima manfaat dan membayar sewa. Yang ketiga, objek sewa. Objek sewa yaitu barang atau jasa yang disewa. Yang keempat, harga sewa atau ujrah, yaitu pembayaran yang diberikan oleh penyewa kepada pemilik barang atau jasa. Yang ketiga, karakteristik akad ijarah. Dalam prinsip syariah, sesuai dengan hukum Islam yang menjalin keadilan dan menghindari gharar atau ketidakjelasan. Sifatnya tidak permanen, tidak memindahkan kepemilikan barang, hanya memberi manfaat sementara. Harga sewa jelas, jumlah uang yang dibayar disepakati di awal. Dan yang keempat, jenis-jenis akad ijarah. Yang pertama, ijarah ala al-mal, yaitu sewa barang, misalnya rumah dan kendaraan. Yang kedua, ijarah ala al-amal, yaitu sewa barang atau pekerjaan, misalnya sewa tenaga kerja atau jasa profesional. Yang ketiga, ijarah muntahiyah bimtamlik, yaitu sewa yang berakhir dengan pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa. Dan yang kelima, proses akad ijarah. Proses akad ijarah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kesepakatan. Kesepakatan adalah penyewa dan pemberi sewa sepakat mengenai objek yang disewa dengan harga sewa. Yang kedua, penyerahan manfaat. Penyerahan manfaat yaitu pihak pemberi sewa menyerahkan manfaat barang atau jasa kepada penyewanya. Yang ketiga, pembayaran. Pembayaran yaitu penyewa melakukan pembayaran sewa sesuai dengan kesepakatan. Keenam, kelebihan akad ijarah. Kelebihan akad ijarah terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, fleksibel. Fleksibel yaitu bisa diterapkan untuk semua barang atau jasa apa saja. Yang kedua, transparansi. Transparansi yaitu pembayaran yang jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga, sesuai syariah. Sesuai syariah yaitu menghindari praktik riba, gharar, dan maisir.
7. Kewajiban pihak-pihak dalam ijarah. Yang pertama, pemberi sewa. Pemberi sewa yaitu menjamin barang atau jasa yang disewa dalam kondisi baik dan layak pakai. Yang kedua, penyewa. Penyewa yaitu membayar harga sewa tepat waktu dan membayar barang atau jasa dengan baik. Dan yang terakhir, ke-8, contoh kasus akad ijarah. Yang pertama, sewa mobil. Misalnya, seorang penyewa menyewa mobil untuk periode tertentu dengan pembayaran yang telah disepakati. Yang kedua, setelah masa sewa telah selesai, mobil dikembalikan dalam kondisi baik. Dan selanjutnya, sewa rumah. Sewa rumah yaitu misalnya seseorang menyewa rumah untuk tinggal dengan pembayaran bulanan sesuai kesepakatan. Adapun kesimpulan pada materi yang saya bawakan kali ini yaitu akad ijarah adalah transaksi sewa-menyewa yang sah dalam Islam dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dengan prinsip keadilan dan keterbukaan. Akad ini mendukung transaksi yang halal sesuai dengan syariat. Dan tidak terasa kita sudah berada di ujung pembahasan kita pada kali ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.